Boleh diperkenalkan dahulu sebelumnya? Ya, saya Chandra Wibowo dari PFN. Saya kebetulan direktur produksi untuk PFN ini. Oke, kan mengambil judul film Seribu Payung Hitam dan Sisanya Rindu. Itu boleh tahu itu naskahnya dibuat oleh siapa dan bagaimana sinopsis ceritanya? Oke, pengembangan ceritanya memang diawali oleh idenya dari Bapak Denny Jea yang beliau sebenarnya memiliki serangkaian puisi esai. Di antaranya memang di ide gagasannya tuh dari Kamisan. Jadi ceritanya memang bercerita tentang bagaimana hak-hak manusia itu perlu diperjuangkan. Dan di film ini kita beride dari sana, kita mencoba terapkan pada saat sekarang ini isu lingkungan menjadi sesuatu yang tidak pernah habisnya. Dan kebetulan di Jogja itu kita ada satu kawasan yang memang sedang memperjuangkan hak-haknya terkait dengan privatisasi lahan yang akan digunakan untuk air. Jadi kita mencoba untuk mengangkat kisah yang ada di sana dan kemudian kita mencoba ini dijadikan sebuah film. Diharapkan dengan isu ini kita bisa menjadi sesuatu informasi yang disampaikan ke masyarakat tentunya ya, dan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman bagaimana caranya kita sebenarnya perlu memperjuangkan hak-hak kita, terutama untuk melindungi lingkungan. Artinya value dari film ini mempunyai sebuah nilai yang kearifan lokal itu menjadi penting ya, karena untuk kelangsungan hidup kita di masa mendatang. Saya rasa itu. Untuk pemilihan perannya gitu tuh namanya, dan itu ada alasan tertentu nggak sih untuk memilih? Sebenarnya memang kalau misalnya kita bicara mengenai film, cast itu adalah sesuatu yang utama. Dan kali ini pertimbangan dari sutradara Mas Erwin Arnada, Luna Maya adalah sosok yang cukup pas. Dia mempunyai karakter yang kuat gitu ya. Tidak hanya kecantikan. Kadang-kadang orang selalu mengatakan bahwa aktivis itu kucel apa dan segala macam. Ini nggak seperti itu juga gitu. Tapi dengan karakter yang kuat, tidak melihat dia itu siapa gitu. Tapi itu menjadi penting bahwa karakter yang dimiliki dalam Savitri itu bisa diperankan oleh seorang Luna Maya. Seperti itu. Jadi film tidak lepas dari cast yang dipilih ya, kira-kira seperti itu. Dan ada juga Anissa di situ juga cukup kuat untuk memerankan perannya, dan kita coba bisa lihat dari theatricalnya dia selama ini di masa perjalanannya. Oh, oke. Untuk sinopsisnya sendiri boleh diceritain sedikit nggak, Bu? Kisahnya sih sebenarnya memang untuk memperjuangkan masyarakat setempat yang tadi saya katakan, menjadi tempat yang pilihan oleh sebuah perusahaan, dan perusahaan itu memilih kawasan dengan menguasai daerah-daerah tertentu yang sebenarnya itu adalah hak dari masyarakat itu. Tentunya dalam penguasaan ini ada hal-hal yang harusnya disepakati bersama antara masyarakat, rakyat, dan perusahaan itu. Dan dalam hal ini tentunya kalau misalnya tidak ada kesepakatan harusnya itu tidak dilakukan, atau kearifan-kearifan lokal yang harusnya ada di situ itu juga dilakukan pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Nah, sebenarnya pergulatan inilah yang menjadi menarik pada saat apakah endingnya perusahaan itu akan mengganti dari ganti rugi yang harusnya dilakukan, ataukah sesungguhnya rakyat yang kalah akan privatisasi yang ada. Nah, perjuangan-perjuangan inilah sebenarnya hal yang menarik. Seperti biasanya film-film lingkungan itu biasanya justru konflik yang ada di situ
yang menjadi poin dari cerita ini. Kira-kira seperti itu. Kalau saya ceritakan sampai akhirnya pasti spoiling ya. Tapi spoiler, jadinya perlu ditonton dan ini menjadi sebuah tontonan yang luar biasa. Jadi ini kisah yang diangkat dari peristiwa nyata. Faktanya ada. Jadi faktanya ada, di sana ada. Jadi based on fakta. Jadi bahwa kalau misalnya kita membuat sebuah cerita, tentunya kita ada sesuatu base dari cerita itu, bahwa fakta yang ada di sana seperti apa, lalu kita kembangkan dalam karakter-karakter dalam cerita itu sendiri. Spesifik daerah mana tuh di Jogja? Kita di daerahnya, aku agak, nanti kita coba cek di ini ya. Tapi nanti aku akan share untuk lokasi detailnya di Detail mana. lokasi, oke. Ya, ada proposalnya, nanti aku coba kirimkan untuk siapa aja bintangnya, terus Oh iya, udah gitu boleh, lokasinya di mana aja. Dan kita juga memang kolaborasi juga dengan BUMN yang ada gitu ya. Itu di KAI kita kerjasama untuk, karena ada beberapa lokasi-lokasi tertentu memang menggunakan kawasan-kawasan itu. Durasinya berapa lama? Durasinya sih kita masih di sekitar antara 90-100 kira-kira kayak gitu ya. 90 sampai 100 menit. Dan kita coba untuk ini menjadi sesuatu yang optimal lah ya. Kita lihat nanti hasilnya. Biasanya kan perlu ada trimming atau apa dan segala macam. Tapi kita rencanakan untuk di 1,5 jam. Oke, syutingnya mungkin berapa hari di? Kita dari hari ini adalah hari ke-6 sampai tanggal 30, dan nanti di Jakarta tanggal 2. Oh, berarti ada 2 tempat, Jogja dan Jakarta. Jogja, Solo, Jogja, dan Solo, Jakarta. Oke. Ya. Siap. Oke, terima kasih ya, Bu.